Tapi orang di atas itu olok kami pemulung bau. Badan bau semua itu. Tapi kami terima saja. Memang bau, tapi kami cari uang, bukan kami curi. Tempat pembuangan akhir Nangarasong atau TPA Nangarasong terletak di wilayah Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, 16 km ke arah utara Kota Maumere. TPA ini memiliki 4 titik lubang sampah. Keempat titik tersebut aktif hingga kini. Titik pertama dibangun pada tahun 2001. Sejak itu, sampah-sampah yang datang dari Kota Maumere dan sekitarnya terus bertambah banyak. Hal ini kemudian membuat TPA dibuka lagi beberapa titik di bukit itu. Dalam perjalanan, lubang tempat penampungan sampah yang kedua dibangun. Tempat kedua ini terletak di sebelah utara dari tempat yang pertama. Sekarang, TPA terdiri dari 4 titik lubang penampungan sampah dan semuanya terletak di wilayah Dusun Watuwoga. Di bukit tempat penampungan sampah itu terdapat hanya ada 2 rumah sederhana. Rumah bekas para penjaga TPA. Hingga kini, ada 14 pemulung yang setiap harinya memulung dan memilah sisa-sisa sampah yang dibuang di TPA Nangarasong. Mereka tergabung dalam kelompok pemulung Watuwoga 2020 atau yang biasa disingkat KPW 20. Dari namanya ini dapat diketahui bahwa kelompok ini baru saja dibentuk, yakni pada Juni 2020 lalu. Alasan mengapa kelompok ini dibentuk adalah agar dalam setiap kegiatan seperti sosialisasi, penyerahan bantuan, dan beragam kegiatan lainnya dapat terlaksana di dalam kelompok, dan agar setiap anggotanya dapat ikut terlibat mengambil bagian secara aktif. Sebagai Ketua KPW 20, Imelda Nona, seorang pemulung sekaligus ibu rumah tangga, menyampaikan bahwa terbentuknya KPW 20 sangat membantu dia dan teman-temannya dalam menyampaikan kebutuhan bersama dan terutama melancarkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. KPW itu untuk mencari untuk apa? Untuk apa cari uang? Setiap hari kerja, para pemulung berangkat ke TPA pada pukul 7.30 pagi dan kembali ke rumah pada pukul 2 siang. Dari memulung, ada beberapa jenis barang sampah yang kemudian akan ditimbang, seperti aluminium, kertas, dos bekas, aqua gelas, tutupan botol dan botol bekas. Entahkah itu botol plastik ataupun botol kaca. Barang-barang tersebut ditimbang dengan harga yang berbeda. Kertas putih dihargai dengan Rp1.000 per kilogram. Botol bir atau botol kaca dihargai dengan Rp1.000 per botol. Aqua gelas Rp2.500 per kilogram. Botol plastik bekas minuman dihargai Rp2.000 per kilogram. Aluminium Rp9.000 per kilogram, kuningan Rp25.000 per kilogram, tembaga Rp50.000 per kilogram, dan dos bekas seharga Rp1.000 per kilogram. Ini merupakan harga normal, jauh sebelum bumi dilanda pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan harga barang pada sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Harga dos bekas yang semula Rp1.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp700 per kilogram.
Barang lainnya adalah botol aqua. Sebelum pandemi, harga botol aqua per kilogramnya 2.500. Namun setelah pandemi turun menjadi Rp1.000 per kilogram. Terhadap barang-barang lain, menurut kesaksian para pemulung, harganya tidak sering berubah. Barang-barang yang dipilih ini kemudian dikumpulkan di pondok-pondok tempat para pemulung berkumpul, sekaligus sebagai tempat untuk melepas lelah. Para pemulung biasanya mengumpulkan semua barang di pondok tersebut sambil mendati kedatangan pihak toko untuk menimbang setiap barang yang telah terkumpul. Mereka juga sering menimbang sendiri sisa-sisa barang yang telah terkumpul di kota Maumere. Dari semua jenis sampah dan barang bekas yang terkumpul, ada beberapa jenis barang yang tidak dibawa pulang ke rumah para pemulung. Seperti antara lain botol kaca dan botol plastik, kertas bekas, dos bekas, dan minuman bergelas plastik lainnya. Barang-barang ini diletakkan dan disimpan di pondok. Sedangkan barang bekas yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti tembaga dan kuningan dibawa pulang dan disimpan di rumah demi alasan keamanan agar tidak diambil oleh orang lain pada malam hari. Barang-barang yang telah dipilih akan ditimbang di tempat penimbangan barang bekas di kota Maumere. Terdapat realitas lain yang sering dialami oleh KPW 20 selama masa COVID-19. Selama masa pandemi, KPW 20 benar-benar dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan. Mereka dijauhi oleh banyak orang karena dianggap bau dan berjamur. Keberadaan KPW 20 sering dianggap sebagai sebuah kelompok masyarakat yang menyebarkan virus, khususnya virus corona bagi masyarakat lain, oleh karena kontak langsung para pemulung dengan sampah yang ada di TPA. Untuk itu, para pemulung dijauhi dan benar-benar dipinggirkan. Onesimus J.E., seorang anggota KPW 20 menjelaskan, selama masa pandemi COVID-19, KPW 20 dianggap sebagai kelompok yang bau dan pembawa virus. Namun dengan tegas dia menanggapi bahwa mereka sama sekali tidak mengalami kesulitan berhadapan dengan kenyataan ini. Jadi itu dalam keadaan COVID-19, tapi kami tetap mencari di TPA, biarpun bagaimana pemerintah larang, kami tetap usaha mencari, karena itu adalah kerja pokok kami. Hingga kini, para pemulung masih tetap memulung dan akan tetap memulung. Bagi anggota KPW 20, memulung adalah jalan keluar sekaligus jenis pekerjaan yang sesuai dengan keberadaan diri mereka untuk menjawabi kebutuhan hidup akan sandang, pangan, dan papan. Sebab memulung tidak membutuhkan banyak skill dan pengetahuan. Bagi mereka, sampah adalah uang. Bagi mereka, sampah adalah kehidupan.